Kalau saya nggak bisa datang kemari, nggak apa-apa. Nah, ibu ijab, nanti ibu sedekah, nanti ibu kirim. Saya sedekah subuh, mau 100.000, mau 50.000, nggak apa-apa ibu sedekah subuh dulu, jangan bolong. Ya buat tolak bala, Ya, Pak Haji. buat tolak bala. Nah nanti ibu praktekin, lanjut. Ya, mantap jiwanya dan ucapannya menjadi mantap. Ucapan kita jadi mantap. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan dengan melaksanakan itu tadi. Jadi hubungannya antara bangun malam dan rangkaiannya sampai sholat tahajud dan baca Quran itu mempengaruhi hajat kita. Itu ada di Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Nanti dibuka, dipelajari biar menjadi semangat ibu, bapak tambah menggelora semangatnya. Kan bapak sama ibu nanya, emang wajib Pak Haji bangun jam 00 senyum mandi, wajib mandi? Wajib Pak, wajib Bu. Karena kalau bapak mandi, bapak awet muda. Tapi kalau bapak nggak mandi, bapak awet tua. Bapak milih yang mana? Milih awet muda kan? Gitu. Jadi umurnya panjang. Tidak akan ada kena penyakit yang namanya saraf kejepit. Tidak akan kena penyakit gula. Ah, lumayan. Badan sehat. Awet muda. Bisa mendampingin cucu-cucu sampai ke pelaminan. Bukan anak loh Pak, bukan ke pelaminan tapi cucu. Kan lumayan. Iya. Kan Bapak usia berapa? Lupa. 50 berapa? Lebih sekilo ada? Lebih 2 kilo. Ya, kurang lebih 50 lah. Kurang lebih 50. Lahir tahun 7 berapa ya? Lahir tahun 71, 54. Ya, ibu tahun berapa lahir Bu? 79. 79, wah masih muda banget. Bapak harus lebih muda lagi. Mandi jam 00. Biar Bapak semangat. Bisa? Bisa. Susah gak Pak mandi pagi Pak? Bangun Kapan jam 00. terakhir mandi pagi Pak? Mandi jam 00. Pernah gak? Kemarin saya ajarkan mandi normalnya jam 3 pagi. Oh jam 3. Ya tanya lagi, kenapa belum terkabul? Jadi saya tanya mandinya jam berapa? Dan jam 3 saya bilang pukul 00. Pukul 00. Ada 20 hari dia perhatikan pukul 00 ada yang terkabul. Iya. Coba cerita ayat Al-Quran wajib mandi jam 00. Ada Ya. di Al-Quran. Ya. Ini dengerin Pak. Ada ayatnya. Ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Allah perintahkan kita untuk bangun sholat. Jam berapa? Bangunnya jam 1/2 malam. Bukan 1/3 malam Pak. Setengahnya malam. Itu di Al-Quran Pak ayatnya. Jadi 1/2 malam. Kalau setengah siang, jam pertengahan siang, matahari pas di tengah, itu kira-kira jam berapa? Jam 12 siang. Jam 12. Jadi sama, tengah-tengahnya malam juga jam 00. 00. Kata Allah, kurang sedikit atau lebih sedikit. Jadi jam 00 lewat seperempat boleh. Ya. Jam 00 kurang seperempat boleh. Tapi nggak boleh jam 1, jam 2, jam 3 nggak boleh. Nanti Bapak rezekinya ada aja Pak. Ada aja rezekinya. Tuh, lanjut. Karena apa jam 00? Secara psikologis ini kan pergantian waktu antar waktu ya. Antara hari ini menuju hari esok. Suasananya juga sedang berubah. Di saat itulah kita Nasib berubah. mengubah hari nasib. berikutnya kita song-song dengan mandi Yang dengan tadinya ya, utang lunas. lunas. Yang tadinya nggak punya mobil, punya mobil. Yang tadinya nggak punya rezeki, punya rezeki. Karena kan perubahan. perubahan.
dirubah di saat itu. Hari berikutnya kita berubah, disongsong. Di saat orang sedang tidur, saat akan dirubah orangnya tidur, bapak sedang, ibu munajat kepada Allah. Itu akan dirubah. Seharusnya telurnya tidak laku, hari itu terborong. Borong. Itu. Yang ketiga, 1, 2, 3, sholat tobat 68 kali sehari semalam. Yang 18 ngilangkan sifat itu. Yang ditulis itu kan ada. Ada gak Bu sifat Bapak yang ada di kertas itu Bu? Coba sifat Bapak ada gak Bu? Kasih. Ada semua ya Bu ya? Banyak. Iya, sudah pernah dikasih. Sudah. Iya, iya. Ada gak Bu sifat Bapak yang ada di kertas Bu? Ya, Ada? banyak. Banyak. Ada Pak. Pak ada Pak. Jadi itu harus dibersihkan dari dalam hati, di dalam jiwa kita tidak boleh ada sifat itu. Kenapa? Karena sifat itu menjadi tabir penghalang rezeki. Uang masuk. Ada enggak? Dasarnya ada. Allah akan memberikan rezeki, memberikan harta yang berlipat ganda itu syaratnya harus dibersihkan dulu. Harus mohon ampun dulu. Berarti kan harus bersih semua. Sifat itu harus tidak ada di diri kita. Bersihin dengan cara apa? Sholat tobat. Sholat tobatnya kenapa Pak Haji bilangnya 68, yang 18 dari itu. Diniatkan 1 per 1. Satu sifat dicuci, dilunturkan, dibersihkan dengan sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 2 rakaat, bacaan suratnya yang pendek saja. Tidak harus Al-Lail, tidak harus Asam, tidak harus Al-Baqarah, pendek-pendek saja. Inna a'toina boleh 3 ayat selesai. Sehingga 1 salam itu perhitungan kita paling 2 menit. Jadi kalau ada 18 sholat salam berarti kira-kira ya 36-40 menit, paling lama 1 jam selesai. Sehingga kita selesaikan antara maghrib sampai isya. Selesai yang 18. Cukup kan? Cukup. Jadi kalau saya ke masjid, Cepat balik. kok balik? Iya. Saya Jangan di masjid. Jangan sholat taubatnya di masjid, jangan. Nanti orang masjid heran ini pulang dari Bogor kok ndak waras. itu kalau kerjakan itu jam 4 sudah makan. Jadi pulang sholat maghrib tidak makan lagi. Oh, iya. Kerjakan itu. Langsung. Ya, jadi masuk isya baru sholat lagi. Sip. Nah, yang 50 dari mana? Itu kan baru 18. Yang 50 Bapak Ibu ambil dari 18 itu sifat yang dominan. Jadi semua ada kata Ibu, Bapak ada semua kan 18, tapi yang paling didulukan. Itu didulukan, dibersihkan dulu biar nggak ngotorin. Contoh misal ambil 5, mikir, komen, ngeluh, jengkel, cemberut, panjang jengkel, ambil 5. Tebusannya kayak tadi dengan sholat tobat masing-masing 10. Kalau tadi kan satu-satu semua. Kalau sekarang yang mikir, praktekin, kerjakan dengan sholat tobat 10 kali. Saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka mikir selalu. Allahu Akbar. Disebut terakhir itu Pak ya. Disebut. Kita sering Iya, mengeluh. Jadi disebut kita saya cuma borongan. ya saya enggak. Misalnya sunnah kita mengeluh. Katanya Oh, iya. ternyata disebut terakhirnya. Sebelum lillahi ta'ala disebut dulu. Iya. Mengeluh. Oh iya, karena suka mengeluh. Jadi dibersihin. Mikir. Tadi kan mikir baru 1. Nanti pada
sholat yang kedua juga disebut lagi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena suka mikir Allahu Akbar 2 sampai 10 kali khusus mikir. Nanti yang ngeluh terus ngeluh 50. Tidak harus sekali waktu, tidak harus. Nanti mau berangkat nganfas tobat 10 atau 5. Iya, pokoknya sehari habis subuh sampai mau tidur itu yang 50. 5 sifat ini dirontokkan dari dalam diri kita, diselesaikan. Kalau yang 18 maghrib sampai isya. Apa hubungannya sholat tobat dengan hajat terkabul? Sangat berhubungan. Hubungannya karena Allah, saya sebutkan tadi, mensyaratkan untuk hajat terkabulnya akan dikabulkan, diberi fasilitas oleh Allah harus bersih. Itu Bapak Ibu nanti buka di surat Nuh, surat yang ke-71, ayatnya 10, 11, 12. Syarat utama agar hajat kita, harta kita dilipat gandakan Allah, kata Allah satu syaratnya, mohon ampun. Bunyinya, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, pasti ini Allah, pasti Allah mengampuni, karena Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Apa yang akan kita peroleh? Ya Allah, kalau hatiku bersih, kalau sudah mohon ampun, kata Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ini saya sebutkan 2 karena Bapak berdagang. Harusnya 5, tapi ini tak kasih yang sampaikan 2 dulu. Nanti yang lain Bapak Ibu baca sendiri. Kenapa 2? Karena Allah menyampaikan janjinya, niscaya pasti akan aku lipat gandakan, akan aku lipat gandakan apa? Amwal, harta. Harta yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Ini kan hajat Bapak Ibu sekalian kan? Hartanya biar numpuk-numpuk bertambah terus, tidak masuk keluar, Iya. masuk keluar. Bisa. Tapi Harus yakin. dilipat gandakan oleh Allah. Apa? Harta dan anak. Kenapa saya sebutkan anak? Karena Bapak Ibu butuh pelanggan. Pembelinya jadi banyak. Ya kan? Anak itu tidak mesti anak kandung, pelanggan. Ini namanya Haji Marco. Ya, selamat datang Ya. Pak Haji Marco. Dokter spesialis centong. Dokter spesialis centong. Ya. Jadi saya sebutkan 2, harta berlipat ganda dan anak juga berlipat ganda. Kenapa saya sebutkan anak juga? Bapak Ibu nanti pembeli, pelanggan, distributornya, agen-agen yang ngambil kepada toko distributor Ibu itu jadi banyak. Ibu nanti bisa seperti yang disampaikan Pak Haji, tidak mengejar rezeki, tapi rezeki mengejar Ibu. Ibu tinggal duduk manis, Bapak yang nyetor telur ke Ibu, toko Ibu tanpa turunkan telurnya, nggak usah diturunin. Distributor, agen-agen Ibu datang ke tempat Ibu, bawa mobil masing-masing sudah jejer di situ. namanya tuker nota. Sudah antri di depan, nunggu mobilnya. Beliau datang, berapa kotak? Ada 1000 kotak. Langsung dibagi ke 10 mobil. 100, 100, 100, 100, 100. Sudah, dia pulang, ninggal uang ke Ibu. Ibu tinggal duduk manis. Dia pulang. Bayarkan, tinggal sisanya Ibu ambil. Itu bisa.
Pasti bisa. Ibu tinggal apa? Meratekin yang ini tadi. Minimal satu dipraktekin. Minimal. Harus maksa, harus. Karena ini kita mau gerak cepat. Karena ibu kan usianya udah 40 berapa? 7. 46. 46. 47. Bapak udah 54. Kita mau di usia 50 tahun Bapak, Ibu duit ngejar. Ya. Gitu. Nah. Berarti saya bisa nambah armada? Pasti bisa. Karena kan ini juga meraktekin ilmu RDAE, nanti kandangnya nambah. Iya. Ternaknya nambah. Ibu juga gitu. Iya, Pasti. 100.000. Belajar ke Blitar tidak sekedar 100.000, satu kandang minimal 1 juta. Ya di Blitar. Ternak ayam itu 1 juta sekandang. Makannya sudah tidak manual, sudah pakai mesin, sudah naruh sendiri. Nah, Di Blitar. Blitar. Itu perancangnya teman saya depan rumah saya. Yang merancang makanannya seperti ini. Makanya kan yang ngomong kayak ayam. Matok-matok. Nanti ya belajar ke sana nanti Bapak. Bisa Bu ya Bapak. Pasti. Yang 1, 2, 3, yang keempat ini penentu. Karena kalau Bapak sudah lakukan ini tapi yang keempat tidak dijaga, luntur lagi. Apa itu? Bapak Ibu tidak boleh berdebat, adu argumen. Ini jadwalnya ke sana. Enggak, jangan ke sana. Ya, harusnya ke sana dulu. Arah sana dulu, jangan ke sana. Pokoknya kalau berdebat, ibu buru-buru buka BH nenek. Iya. Nggak boleh berdebat, apalagi adu argumen. Saya nggak mau. Lebih baik action. Pelorotin BH nenek. Karena yang bisa melunturkan ego cuman si nenek. Makanya nanti judulnya Raja Nenen. Ini. Jadi ditulis depan mobilnya Pak Jadi. Raja Nenen. Di pintunya. Iya. Kenapa berdebat harus kita hindari? Di samping itu mengembalikan kita ke sifat yang 18, pastikan kalau kita berdebat akan kepancing jengkel, akan dendam, akan ngeluh, akan sedih, dan semuanya. Nabi juga menyampaikan, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Gak enak kalau dibenci Allah, yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah di kios ibu, di armada ibu, tapi murka. Mau? Gak mau dong. Maka tidak boleh berdebat. Yang kelima, ini juga agak berat, tapi harus dipegang. Tidak boleh mengingat-ingat masa lalu, baik yang positif maupun yang negatif. Positif apa? Pernah nolong orang, ngasih modal, usahanya dia jalan. Sekarang lupa sama gue. Sedih, jengkel. Ada begitu. Ada. Maka iya, sudah dikasih modal, dikasih Ilmu. training, lupa. Ada cerita, iya. Baik, ini kan perbuatan baik kita. Jangan diingat, kita jadi jengkel. Udah, lupakan. Karena kalau kita ingat-ingat perbuatan baik kita, kita kembali ke itu. Sifat itu. Rontok lagi ibadah yang 2 tadi. Hilang lagi.
Yang kedua, termasuk yang negatif pada orang yang pernah menghina kita, pada orang yang pernah pinjem uang kita dan kita dilupakan, negatif, bikin jengkel. Maka tidak boleh ingat-ingat positif maupun negatif. Masa lalunya lupakan. Song-song masa depan. Spionnya jangan gede-gede. Ya Pak, kecil aja Kan lihat ke spionnya. belakang, kecil. Bapak kalau nyopir yang dilihat spion jarang-jarang kan? Jarang-jarang. Kalau Bapak lihat spion terus nggak jalan. Betul. Iya, yang dilihat depan. Sesekali saja. Terakhir yang ke-6. Apa itu? Ini penangkal petirnya. Suatu saat pasti timbul yang dua tadi. Ingat masa lalu, debat, jengkel. Nah, ini bisa kita atasi kalau muncul saat-saat tertentu itu dengan cara keluarkan unek-uneknya. Jangan dipendam. Bapak jangan dipendam. Kalau memang punya mau, bilang aja. Wah, nggak dikasih-kasih nih. Dipendem. Kok cuma dikasih nenen doang? Gitu. Masa nenek Bonusnya doang. mana? Jangan dipendam. Bahasanya kalau begitu dicuk dulu. Alhamdulillah waras. Harus Waras. disampaikan gitu ya, sampaikan. Kalau dipendam jadi penyakit. Raja nenen murka. Jadi yang 2 hari lalu Makassar juga Pak Haji ya. Ini nggak bisa ngomong. Datang anaknya laki-laki nganter ibunya, nggak bisa ngomong. Ternyata kita pas bahas sampai itu, iya. Jadi dia nggak mau mengeluarkan unek-uneknya, ditahan, sumpet, nggak keluar ngomongnya. Kayak ular tadi malam itu. Iya, yang kemarin yang diobati Pak Haji kan ular, maka ngomongnya kan berdesis-desis. Tidak Pak Haji. Jadi seksi. Iya. Tadi malam. Santet. Iya. Tadi malam. Iya. Tadi malam Dipaksa sama Pak Haji. Ngomong, keluar. Ngomong dia. Itu. Maka harus disampaikan Pak, jangan dipendem ya. Kalau kasihnya cuman nenen doang, masa mana lanjutannya gitu. Jangan dipendam. Ya. Nah, caranya diungkapkan, disampaikan, dikeluarkan dengan full power, dengan energi penuh, dilempar bolanya, pantulannya kita tangkap, positifnya untuk nutup lubang yang negatif sudah kita keluarkan tadi, tutup dengan yang positif. Contoh misalkan, awas kalau hari ini dikasih nenen doang, punya uang 10 miliar aku. Nah, gitu. Biar cair 10M, nenen aja dulu. Gak usah dikasih yang lain. Kasih lanjutannya. Jadi jengkel pada anak. Pagi-pagi waktunya bapak ibu mulai bekerja, anaknya masih ngorok, masih tidur. Kalau diobrak-obrak kita jengkel. Anak juga jengkel, sama. Ini masih enak-enak tidur di gedor-gedor. Udah sumpahin saja. Kakak, kalau kakak bangunnya jam 7 terus, mamah punya uang 10 miliar bulan ini. Diulang-ulang sehari 9 kali. Kalau nggak ada objek penderita yang jadi sasaran kita, cari aja sembarang. Ini ada. Ada terus. Ini ada. Ini kan di belakang setir. Ini ada. Sayang nyari yang lain. Nyari yang lain. Ini aja.
jadi sasaran terus, jadi objek penderita. Pelengkap penderita. Nah, ini harus dikerjakan agar segera melompat. Tidak sekedar melangkah, tapi melompat. Jadi kayak filosofinya kata. Tidak berjalan, tapi melompat. Jadi dari satu armada tidak harus 2, dari 1 bisa langsung 4. Kalau di bukunya namanya kuantum. Kuantum, lompatan. Nama penulisnya R.B. R.B. Sentanu. Sentanu. Istrinya, Kuantum ikhlas. istrinya bergurunya ke RDAY, ke Pak Haji. Ini kok sepi, belajar ke RDAY. Padahal kita dulu belajarnya ke beliau. Kuantum ikhlas. Kuantum ikhlas. Bukunya namanya kuantum ikhlas. Nanti beli aja di Gramedia, kuantum ikhlas. Jadi lompatan. Saya juga berguru di situ sebelum saya ke sini, Pak. Oh iya. Kuantum ikhlas. Oh, kemarin istrinya ke sini. Istrinya ke sini. Privat 10 juta, istrinya Pak R.B. Sentanu. 3 kali saya ke sana. Kalau ada anunya saya ke sana. Ah. Surabaya kemarin ya. Iya. Yang sering biasanya di Jogja. Iya, di Jogja. Iya. Kita berguru di situ 3 kali ke sana. Sampai ada acaranya di apa? Ancol ya. Ancol. Saya ke sana juga, Pak. Oh. Tapi begitu saya pelajari, saya dapat untuknya Pak Haji, saya bandingkan, jadi tersentuh saya punya hati. Kacak sini. Kemarin istrinya ke sini, Iya, istrinya privat Pak di situ RB. 10 juta. Masih di bawah ya. Bawah Masih di bawah. istrinya Pak R.B. Sentanu. Manjur, Pak. Jadi kalau Bapak hari ini jadi objek nggak apa-apa, Pak. Emang kita lagi nyari objek nggak ada. Kebetulan Bapak ada. Jangan Bapak bilang saya jauh-jauh dari Makassar. Dibully. Dibully. Emang begitu, Pak. Udah tertulis. Indonesia. Jadi nanti Bapak paksain harus praktekin. Mobilnya harus nambah. Pak Haji, tapi saya masih DP. Nggak apa-apa. Nanti pasti lunas. Ada jalannya. Itu proses kan? Semua proses. Ya, lakukan semua itu dan jangan lupa penutup dari itu semua harus ada tolak balaknya. Apa tolak balaknya? Tolak balaknya adalah sedekah. Ini jangan dilupakan. Contoh, mobil biar aman, biar lancar, pasti di situ ada hitungan angsuran, pasti ada hitungan bunganya, ya kan? Jadi pinjam pokoknya sekian. Kalau bunga mobil itu hitungannya sebulan kira-kira 5 juta, bunganya saja, berarti itu kan balaknya yang harus kita jadikan tanggungan. Maka sedekahnya minimal harus sama dengan balak itu. Ngukurnya begitu. Jangan bunganya 300 juta, sedekahnya 20.000. Ada kemarin. Untungnya bersih 600 juta per bulan. Bayar bunga pinjamannya 300 juta per bulan. Sedekahnya sehari 20.000. Berarti sebulan 600.000. RDA kadang embek, utangnya sekali colek nambah lagi top pasti up. melek. RDA kandang embek, gosok centong uangnya masuk kantong. RDA kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDA kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan.